Perkenalkan, nama saya Nicholas Indrayita Erwan dengan NIM 235314139. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Yupita Aprianti dengan NIM 23534111318. Perkenalkan, nama saya Maria Katarina Claudia BO dengan NIM 235314149. Perkenalkan, nama saya Briflan Tanwati Muri dengan NIM 235314150. Perkenalkan, nama saya Agabe Simamora dengan NIM 235314158. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan menjelaskan materi yang kami pilih yaitu mengenai gerbang logika. Gerbang logika sendiri atau logika matematika sendiri adalah konsep dasar dalam bidang informatika dan rekayasa komputer. Implementasi logika matematika dalam konteks gerbang logika biasanya terjadi pada tingkat perancangan dan implementasi sirkuit digital. Sirkuit digital menggunakan gerbang logika untuk melakukan operasi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Dan berikutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Fungsi gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1, bisa juga disebut true atau false. Oke, yang ketiga adalah jenis. Jenis yang pertama yaitu gerbang N. Gerbang logika N akan menghasilkan keluaran jika nilai kedua pernyataan benar, maka nilai kebenaran konjungsi kedua pernyataan itu benar. Namun, apabila ada salah satu pernyataan yang salah, maka nilai konjungsi kedua pernyataan tersebut memiliki nilai yang salah. Contohnya, input A adalah 0, input B adalah 0, akan menghasilkan output 0. Oke, yang kedua, gerbang OR. Gerbang OR akan menghasilkan keluaran yang bernilai benar, maka kebenaran disjungsi dari kedua pernyataan itu adalah benar. Namun, apabila kedua pernyataan tersebut memiliki nilai salah, maka nilai kebenaran disjungsi pun bernilai salah. Contohnya, input A adalah 0, input B adalah 0, maka outputnya menghasilkan 0. Yang ketiga, gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT menghasilkan keluaran yang merupakan kebalikan dari inputnya. Contohnya, input 1 maka outputnya 0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ke contoh penerapan. Kita akan melihat sebuah soal di sini. Misalkan kita ingin merancang suatu rangkaian yang mengendalikan lampu berdasarkan dua input. Satu tombol untuk menyalakan lampu A dan satu sensor gerak B. Lampu hanya akan menyala jika tombol ditekan dan sensor gerak mendeteksi adanya gerakan. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan gerbang logika N untuk menghubungkan kedua input. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat pada codingan yang di sini. Pertama, kita memasukkan import Java User Scanner untuk memasukkan sebuah keyboard dari pengguna. Nah, kita menamai scannernya scanner, lalu membuat new scanner. Lanjut pada sistem outprint untuk apakah tombol ditekan itu bernilai benar 1 atau tidak bernilai 0. Jadi kita menamai tombolnya itu sebagai ENT. Lalu kita lanjut ke sistem printout yang kedua. Apakah sensor gerak mendeteksi adanya gerakan? Ya untuk bernilai 1 dan tidak untuk bernilai 0. Lalu kita menggunakan fungsi dari gerbang logika N sendiri, yaitu if tombol sama dengan 1
dan sensor gerak sama dengan 1, maka nanti outputnya itu bernilai benar atau lampu menyala. Dan jika tombolnya tidak bernilai 1 dan sensor geraknya tidak bernilai 1 atau bernilai benar keduanya, maka lampu tersebut akan mati. Baik, lanjut ke teman saya yang akan menjelaskan kesimpulannya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan kesimpulan ini kita dapat menggunakan konsep logika matematika dan gerbang logika. Para pengembang dapat merancangkan rangkaian yang lebih kompleks untuk memenuhi kebutuhan aplikasi tertentu, termasuk dalam bidang informatika seperti kontrol otomatis, keamanan, dan banyak lagi. Implementasi ini merupakan contoh bagaimana prinsip-prinsip logika matematika diterapkan secara fisik dalam bentuk rangkaian elektronik untuk mencapai tujuan fungsional tersebut. Jadi, dengan mengkombinasi gerbang-gerbang ini, kita dapat membuat logika yang lebih kompleks untuk melakukan berbagai fungsi. Baik, demikian penjelasan dan paparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.